Halo semua, ketemu lagi. Oke guys, di video kali ini aku akan sharing aja ya sesuai judul bagaimana konsumsi BBM dari Toyota Calya ini dan penggunaan BBM apa yang cocok untuk Toyota Calya. Nah, ini kita bahas mesinnya dulu ya. Mesinnya ini 1200 cc dengan tenaga 88 horsepower, torsinya 108 Nm. Ini 4 silinder ya, bukan 3 silinder. Nah, jadi selama pemakaian gua itu jadi pertama-tama beli mobil ini kan ikutin anjuran dari pabrikan ya, menggunakan bensin oktan 92. Nah, jadi selanjutnya itu gua coba-coba gunain Pertalite ya, yang oktannya itu 90. Jadi gejala apa sih yang aku alami ketika gunain Pertalite? Jadi pertama itu mesinnya tuh ngelitik. Dia ada bunyi yang tik 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 ketika kita itu mau oper gigi dari gigi 2 ke gigi 3 atau turun gigi, seperti itu. Jadi ada gejala ngelitik di mesinnya. Atau ketika kick down, jadi dari kondisi mobil itu yang pelan, kita kick down, kita gas, itu ada gejala ngelitiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari konsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM itu sangat terasa ya. Jadi walaupun harga Pertamax itu lebih mahal daripada Pertalite, jadi gua kira itu sama aja dan akan lebih merawat mesin kalian. Lebih komponennya itu nggak gampang rusak kalau gunain Pertamax. Jadi konsumsi BBM ketika gunain Pertamax dalam rute dalam kota ya, macet dan lain sebagainya, itu dapat konsumsi BBM dari MID ya di kisaran 15 km per liter. Itu rute dalam kota. Nah, ketika gunain Pertalite itu gua dapat 13 km per liter aja itu susah banget. Jadi di kisaran 12 km per liter atau bahkan pernah itu sampai 10 km per liter gunain Pertalite. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini mesin performanya turun banget. Jadi ketika gunain Pertalite itu performanya turun. Jadi pertama itu mesinnya ngelitik, performanya turun. Jadi jelas ya, ketika kita down, performanya turun dari penggunaan yang sebelumnya menggunakan Pertamax menjadi Pertalite, performanya turun. Dan yang keempat itu, jadi kan di dalam mesin ini ada yang namanya sensor oksigen. Nah, ketika kalian gunain bahan bakar Pertalite atau bahkan di bawahnya premium ya, oktannya 88, itu akan berpengaruh pada sensor oksigen. Karena apa? Mesin mobil yang baru-baru sekarang bukan hanya LCGC ya, itu kompresi mesinnya udah tinggi-tinggi. Jadi di sekitaran 10/1 ke atas lah. 10/1 ke atas itu kompresi mesinnya. Jadi semua kompresi mesinnya sekarang itu tinggi-tinggi. Itu. Jadi perlu penggunaan bahan bakar yang optimal. Jadi kompresi mesinnya tinggi-tinggi. Jadi kalau untuk Pertalite oktannya 90 atau premium, itu mesin-mesin yang kompresinya di bawah 10. Dan mungkin mobil-mobil yang masih menggunakan karburator, bukan mungkin ya, memang mobil-mobil yang menggunakan karburator itu lebih cocok menggunakan oktan 90 atau 88 bahkan, seperti itu. Ini tadi ya. Jadi ada berapa poin yang gua keluhin ketika menggunakan bahan bakar Pertalite. Jadi perbedaan seperti itu. Dan selanjutnya, jadi yang tadi kan kita buat selisih gini aja deh. Pertalite untuk sekarang ya, itu Pertalite harganya di daerah Sumatera itu 7.850. Untuk Pertamaxnya itu harganya 9.200 ya, 9.200. Nah, jadi udah dari perbedaan harga seperti itu, perbedaannya hampir 1.000 lebihan, 1.000 lebih. Yang gua rasain itu sama aja, bahkan lebih irit karena tadi performanya turun,
dan sistem pembakaran dalam mobil itu lebih optimal, dan juga mesin itu lebih terawat. Yang kita ibaratkan tuh kalau ngisi Pertalite itu dapatnya lebih banyak dan bisa lebih irit, itu sama aja. Jadi nggak ada bedanya, walaupun kita isi 100.000 nih Pertalite, dapatnya berapa liter nih, 12 liter lebih lah. Pertamax itu dapatnya cuman berapa liter kan, di bawahnya. Perbedaannya itu di kisaran mungkin hampir 2 literan ya, 2 liter lebih lah perbandingannya kalau kita isinya 100.000. Tapi kalau dihitung-hitung dan kita secara penggunaan itu sama aja. Dan efek positifnya, mesin kalian tuh lebih terawat dan ruang bakar mobil itu lebih optimal untuk ngebakar bahan bakar di mobil ini. Jadi kesimpulan dari video ini, untuk kalian yang penggunaan mobil baru ya, atau beli mobil baru, jagalah mobil kalian itu dan rawatlah seperti apa yang dianjurkan oleh pabrikan. Jadi kalau disuruh isi Pertamax, ya isi Pertamax, karena itulah yang terbaik untuk mobil kalian. Jadi beberapa tips, bukan beberapa tips sih, beberapa sharing ya dari gua tentang penggunaan mobil kalian ini, mesin kalian ini terutama ya, untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi itulah kendala yang akan kalian dapatkan ketika mobil kalian isi dengan RON oktan di bawah 92 dengan kompresi mesin yang tinggi seperti ini. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe jika kalian belum. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini ada modul ABS-nya, untuk modul ABS. Oke, bye-bye.